Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Apakah pernah mendengar istilah pembunuhan berencana? Nah, untuk membuat kita lebih terang tentang istilah pembunuhan berencana itu, pada video ini saya akan membahas pasal 340 KUH Pidana yang menjadi dasar apabila seseorang dituduhkan melakukan pembunuhan berencana. Itulah pasal yang akan dituduhkan kepadanya. Mari kita baca ketentuan pasal 340 KUH Pidana secara perlahan-lahan. Dalam pasal 340 dikatakan, barang siapa, ya, kalau barang siapa berarti menuju pada seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Jadi kalau kita lihat pada pasal 340 ini, sebelum saya nanti akan membacakan penjelasan yang disusun oleh Pak R. Susilo, saya akan membahas dulu unsur-unsur yang ada dalam pasal ini. Pertama adalah unsur barang siapa. Ini harus dibuktikan siapakah yang menjadi pelaku dari proses pembunuhan tersebut. Yang kedua adalah unsur dengan sengaja. Ya, jadi satu, dia adalah seseorang, dua, melakukannya dengan sengaja. Nah, apa bedanya dengan pembunuhan yang lainnya atau penganiayaan yang lainnya yang menyebabkan kematian? Di situ ada kalimat dan dengan direncanakan lebih dahulu. Jadi harus ada unsur perencanaannya atau persiapannya. Menghilangkan jiwa orang lain. Jadi haruslah korban itu dinyatakan dan nyata telah meninggal dunia. Nah, bagi orang-orang atau bagi orang yang telah berhasil dibuktikan dalam sebuah persidangan yang sah dan khusus untuk itu dia telah bersalah, maka ya dia dihukum karena pembunuhan yang direncanakan tersebut dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 tahun. Mari kita lihat penjelasan yang disusun oleh Pak R. Susilo dalam buku KUH Pidana ini. 1. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Saya lebih sepakat memang istilah pembunuhan yang direncanakan daripada istilah pembunuhan berencana. Ya, kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa, ya, yang diterangkan di dalam pasal 338. Nanti saya akan bahas juga. Akan tetapi bedanya adalah pembunuhan ini direncanakan terdahulu. Jadi secara prinsip pembunuhan biasa dalam pasal 338 dan pembunuhan yang direncanakan itu sama-sama menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau jiwa orang lain. Tetapi bedanya adalah dia direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu ini, ya, sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Jadi ada tempo, ya, waktu yang dapat digunakan oleh si pelaku, ya, untuk ya memikirkan misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini atau waktu ini tidaklah boleh terlalu sempit. Akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu. Akan tetapi
tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan pembunuhan yang direncanakan. Nah, demikianlah rekan-rekan semuanya. Semoga dengan membaca pasal 340 KUH pidana ini kita menjadi lebih terang sebenarnya unsur-unsur apa saja yang dapat dan harus dipenuhi agar seseorang bisa dituduhkan melakukan pembunuhan yang direncanakan. Kenapa perlu kita pahami? Karena memang ancaman hukumannya adalah sangat berat sekali. Demikian, salam dari kami, Irawan Harahap di Kota Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.